Dari sini kita tahu bagaimana pandangan dan pemikiran seorang Fikri Bareno. Jadi apapun masalahnya, menurutnya ya, maka solusinya ini adalah khilafah. Ya, jumpa lagi dengan saya Cucu Muhammad. Akhirnya Fikri Bareno, ulamanya kaum 212 yang kemarin sholat di atas mobil komando dan menjadi korlap saat mendemo Menteri Agama, dia ini telah meminta maaf. Ya, ini sangat bagus sekali sih kalau menurut saya. Tandanya apa? Tandanya dia ini telah sadar bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan. Namun terkait masalah Fikri Bareno yang salah dalam gerakan sholat di atas mobil komando, mulai dari Gus Mus, kemudian Mahfud MD, kemudian Gus Nadir, semuanya ini sudah bersuara. Tapi saya perhatikan ya, mengapa yang sekolam atau seafiliasi dengan Fikri Bareno ini belum ada yang bersuara sama sekali. Aneh sekali kan? Nah, ada nggak yang tahu kenapa? Tapi sebelumnya ya, mungkin bisa dibantu terlebih dahulu dengan cara like dan share video ini. Agar kenapa? Agar video ini bisa sampai ke kelompok mereka. Ya jujur saja ya, saya menjadi curiga. Apa mungkin mereka ini setuju dengan apa yang dilakukan oleh Fikri Bareno itu? Mana suara Anwar Abbas? Mana suara Ustadz 212 yang ngakunya ini pembela agama, ngakunya pembela Islam? Kalau mereka ini diam saja, maka saya jadi semakin yakin dan semakin percaya bahwa yang mereka lakukan selama ini bukannya membela Islam atau membela agama. Tapi apa yang mereka bela selama ini adalah membela bohir pemberi cuan. Ya itu bisa saja terjadi. Karena apa? Ya karena mereka selama ini ya, kita tahu kalau yang berbeda selalu dianggap penista agama. Tapi gimana dengan Fikri Bareno ini? Nah, dalam kesempatan kali ini ya, saya akan membahas soal rekam jejak Fikri Bareno dan kejanggalan-kejanggalan terkait klarifikasinya ini. Jadi ya, dalam klarifikasinya kemarin ini, Fikri Bareno menceritakan awal mula saat dirinya melakukan sholat di atas mobil komando. Pada saat itu, dia mengaku mendapat amanah sebagai korlap aksi demo bela toa dan azan. Berikut ini saya kutip statementnya. Karena tugas itulah, ketika tiba waktunya sholat asar berjamaah, saya tidak meninggalkan mobil komando. Karena komando harus tetap di saya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat sholat tengah berlangsung. Mengingat saya adalah penanggung jawab kegiatan. Begitu kata Fikri Bareno dalam klarifikasinya. Nah, inilah yang bikin masalah. Saya khawatir jangan-jangan ya, dia pas sholat itu selalu memikirkan mobil komandonya. Makanya gerakan sholatnya ini menjadi salah. Ya selain itu, dia juga mengaku kelelahan dan tak begitu mendengar suara dan gerakan imam. Lah ini kan juga aneh kalau menurut saya. Padahal yang pegang mic itu ada di sebelahnya coba. Ya meskipun dia ini tidak ikut sholat, cuma santai leha-leha saja. Ya coba saja perhatikan, dia cuma leha-leha saja tapi tidak mengikuti sholat. Terus kalau dia beralasan tidak mendengar suara dan gerakan imam ya, lantas ngapain dia ini sholat di atas mobil komando? Coba dipikir. Terus ada banyak sekali toa di atas mobil komando itu. Itu semuanya buat apa coba? Dan tidak heran ya, melihat kesalahan fatal Fikri Bareno dalam gerakan sholat tersebut, Gus Mus pun ini sampai menyampaikan rasa keprihatinannya melalui akun media sosial Facebook. Ya, tapi biar tidak salah ya, berikut ini saya kutip pernyataan Gus Mus. Ketika mereka membuat fitnah tentang aturan to'a, aku masih menahan diri. Tapi ketika mereka bermain-main dengan sholat yang sakral, aku benar-benar takut. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka dan ampunilah para pengikut mereka yang tidak tahu. Begitu kata Gus Mus melalui akun media sosial Facebook pribadinya. Nah, kalau Gus Mus sudah seperti itu, artinya apa? Ya, artinya yang dilakukan oleh kelompok PA212 ini sudah sangat-sangat parah dan sangat-sangat keterlaluan. Ini yang saya tangkap.
Bener gak? Selama ini kita tahu Gusmus ini tidak pernah berkomentar apapun soal 212. Tapi kali ini memang sudah sangat-sangat keterlaluan. Makanya Gusmus ini sampai berkomentar demikian. Dan yang lebih anehnya lagi adalah Fikri Bareno dan kelompok 212 ini kan mereka mengklaim melakukan aksi bela Islam, bela toa, dan bela adzan. Iya kan? Bener kan? Lah kok bisa ketika ada suara adzan asar, dia ini malah lebih mengutamakan mobil komandonya coba. Lah ini kan parah sekali. Harusnya dia ini bisa saja sholat di masjid atau di musola-musola terdekat. Atau bisa juga dia ini ikut sholat berjamaah dengan yang lainnya di jalanan itu. Ya meskipun ya saya tidak membenarkan kalau dia melakukan sholat di jalanan. Masa yang mengumandangkan adzan di masjid, tapi dia ini malah sholat di jalanan seperti itu coba. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Bener gak? Apalagi jika sholat di atas mobil komando dan salah gerakan seperti itu. Lah ini kan menurut saya parah sekali. Memang ya kelompok mereka ini sangat-sangat parah dan memalukan sekali kalau menurut saya. Inilah akibatnya jika setiap demo hanya mau pamer sholat di jalanan. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya mereka pun ini dipermalukan oleh Tuhan. Ya menurut saya kejadian yang kemarin itu adalah sebuah teguran dari Tuhan. Terus pertanyaan saya, apakah seperti ini yang dinamakan bela Islam dan bela adzan? Adakah yang bisa memberikan jawaban? Ya menurut saya membela agama itu bukan dengan cara seperti itu. Apalagi dengan cara sholat di jalanan dan mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya. Ya menurut saya bukan seperti itu cara membela agama. Dan setelah saya telusuri lebih jauh soal Fikri Bareno ini ya, ternyata banyak sekali informasi yang mengejutkan kita semua. Nah, biar penonton semua tahu ya, maka dalam kesempatan Okedum kali ini, saya akan bongkar semuanya satu persatu. Tahu tidak, ternyata Fikri Bareno adalah tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Luar biasa sekali kan, lagi-lagi MUI. Coba bayangkan saja, masa petinggi MUI yang mendapatkan anggaran dari negara, tapi ada anggotanya yang malah menjadi korlap untuk mendemo Menteri Agama. Nah ini kan aneh sekali. Selain itu, pada tahun 2019, Fikri Bareno ini juga adalah dikenal sebagai pendukung atau tim ses Fahira Idris yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI. Tahu kan Fahira Idris? Ya, dia ini adalah tim ses Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, tidak hanya itu loh ya, Fikri Bareno ini juga diduga terafiliasi dengan ormas terlarang yang baru saja dibubarkan oleh pihak pemerintah. Ormas apakah itu? Yaitu Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Jadi, Fikri Bareno ini adalah salah satu dari sekian orang yang ingin menegakkan syariat Islam dengan cara sistem khilafah. Pernyataan Fikri Bareno soal khilafah itu pernah dimuat dalam suatu majalah, yaitu majalah Al-Wa'i. Ya, asal tahu saja, majalah Al-Wa'i ini adalah media politik dan dakwah yang dikelola oleh HTI. Nah, tulisan tersebut pernah dimuat pada tanggal 14 Juli 2011 dengan judul Ustadz Fikri Bareno, Sekjen Al-Ittihadiyah Ormas Islam harusnya memperjuangkan khilafah. Begitu judul majalahnya. Nah, gimana? Luar biasa sekali kan? Ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya ini adalah gerombolan HTI dan khilafah. Nah, selain itu ya, Fikri Bareno ini juga tercatat sebagai pengurus Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI. Posisi dia di PDRI adalah sebagai Majelis Syuro. Ya, sekedar informasi saja bahwa PDRI adalah partai yang diketuai oleh Farid Ahmad Oqbah. Ya, tahu kan Farid Oqbah? Ya, Farid Oqbah ini adalah pengurus di MUI yang sebelumnya telah ditangkap oleh pihak Densus 88 anti teror. Jadi Farid Oqbah ditangkap ini karena terkait dengan kasus tindak pidana terorisme. Lah ini kan sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi semakin jelas bagaimana lingkaran atau circle mereka ini. Nah, jadi dalam artikel majalah Al-Wa'i, Fikri Bareno disebut pertama kali mengenal HTI pada tahun 2005. Jadi setelah bergaul dan memahami tentang ide-ide HTI, Fikri Bareno pun ini kemudian mendukung syariah dan khilafah.
Saya sangat mendukung HTI dan setuju dengan perjuangan HTI dalam menegakkan syariah Islam dan khilafah. Sebab satu-satunya solusi bagi permasalahan umat itu adalah syariah Islam. Begitu kata Fikri Bareno yang dikutip dari majalah Al-Wa'i milik HTI. Nah, kalau sudah begini, ini kan parah sekali. Dari sini kita tahu bagaimana pandangan dan pemikiran seorang Fikri Bareno. Jadi apapun masalahnya, menurutnya ya, maka solusinya ini adalah khilafah. Nah, padahal ya, antara syariat dan khilafah itu sangat jauh berbeda. Khilafah dalam suatu negara bukanlah yang disyariatkan oleh Islam. Tapi inilah doktrin yang terus disampaikan oleh gerombolan HTI. Padahal sekali lagi, sistem khilafah itu bukanlah syariat Islam. Bukanlah yang dianjurkan oleh agama Islam. Tidak ada perintah, baik itu di Al-Quran maupun di Al-Hadis, bahwa suatu negara itu harus menggunakan sistem khilafah. Jadi kalau tidak ada, lantas mereka ini berpedoman pada ajaran siapa? Lah kan itu pertanyaannya. Dan itu yang tidak pernah bisa dijawab oleh mereka. Khilafah yang digaung-gaungkan oleh HTI itu adalah tujuannya murni untuk politik, bukan untuk menegakkan syariat Islam. Saya sudah paham betul betapa trikinya HTI menggunakan narasi agama untuk tujuan politik mereka. Dan itulah mengapa HTI ini diharamkan di banyak negara, termasuk negara yang berbasis Islam seperti Arab Saudi, Turki, Libya, Suriah, dan Yordania. Ya, tapi mengenai tudingan soal HTI ini, Fikri Bareno ini baru-baru ini telah membantah. Dia mengaku sudah 20 tahun di MUI dan dia ini bukanlah HTI. Ya, kalau menurut saya, silakan sajalah kalau dia ini mau membantah terkait dia ini HTI atau bukan. Namun apapun alasannya, apapun bantahan dia, jejak digital ini tidak bisa berbohong. Bisa saja dugaan publik ini benar bahwa dia ini adalah bagian dari HTI yang saat ini menyusup di MUI. Benar gak? Ya, seperti Farid Ogbah dan yang lainnya. Mereka ini kan juga terduga teroris yang menyusup di MUI. Nah, terus fakta selanjutnya, Fikri Bareno ini juga dikenal sebagai pedagang busana muslim di Tamrin City. Dan lucunya, ternyata Fikri Bareno ini memiliki banyak sekali gelar akademis dan non-akademis. Mulai dari gelar doktor, kiai haji, buya, ustadz, MA, MAAG, MBA, DRS, dan SE atau sarjana ekonomi. Ya, coba bayangkan saja, dari semua gelar itu melekat pada seorang petinggi MUI yang salah gerakan sholat. Lah, ini kan parah sekali kalau menurut saya. Di mana-mana ya, orang kalau makin tinggi dan makin banyak gelarnya itu, maka dia ini makin pinter. Lah, ini kok malah makin keblinger. Dan tahu tidak, setelah ditelusuri melalui pencarian dengan nama Fikri Bareno, dicek melalui situs pangkalan data Kemendikbud atau data pendidikan tinggi di Kemendikbud, ternyata nama Fikri Bareno ini tidak ada, coba. Nah, ini menjadi tanda tanya, apakah benar gelar akademis yang dimiliki oleh Fikri Bareno? Atau jangan-jangan ya, semua itu gelar palsu? Ya, semoga saja setelah saya membuat video ini akan ada klarifikasi dari yang bersangkutan mengenai gelar akademisnya yang bejibun itu. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Percayalah bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ya, pesan saya, mari kita jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.